Tahun 1940, di tengah Perang Dunia Kedua, pantai utara Prancis menjadi saksi kepungan pahit. Lebih dari 400.000 tentara Inggris dan Prancis terperangkap di kota pelabuhan kecil bernama Dunkirk. Di belakang mereka, pasukan Jerman terus bergerak maju tanpa ampun. Dari segala penjuru mereka dikepung. Tanpa jalan keluar, tanpa perlindungan, hanya ada laut di depan mata, dan satu harapan yang tertinggal, sebuah keajaiban penyelamatan. Look, get the stretchers through. They're ready on the stand! Di tengah kekacauan itu, 6 prajurit Inggris berjalan menyusuri rumah-rumah yang telah kosong. Mereka mencari air, makanan, apapun yang bisa memperpanjang napas mereka. Tiba-tiba, dari langit, berjatuhan selebaran kertas sebuah peringatan keras. Kalian telah dikepung, tak ada jalan keluar. Hanya dalam hitungan detik, 5 dari mereka tumbang. Hanya satu yang tersisa, Tommy. Tommy berlari tanpa menoleh ke belakang. Hanya ada satu tujuan di benaknya. Bertahan hidup. Di seberang pos pertahanan sekutu masih bertahan. Membentuk blokade untuk menahan serangan yang tak henti. Namun medan pertempuran itu sudah tak terselamatkan lagi. Tommy terus berlari, terus maju, sampai akhirnya kakinya mencapai tepi pantai. Di hadapannya, lautan manusia berbaris memandang laut, menanti kapal penyelamat yang belum pasti datang. Di antara kerumunan itu, seorang pria membungkuk dengan tekun menimbun tubuh seseorang ke dalam pasir. Prajurit itu adalah Gibson. Tommy menghampirinya. Di antara mereka, tercipta sebuah pengertian yang tak membutuhkan kata-kata. 2 orang asing, satu tujuan, dan pulang dengan selamat. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, suara pesawat mulai terdengar, samar, lalu makin jelas. Beberapa detik kemudian, 3 pesawat pengebom Jerman menukik tajam. Bom-bom dijatuhkan. Saat debu mengendap, yang tersisa hanyalah sisa-sisa kehidupan. Mereka yang selamat kembali berbaris, berharap mendapat giliran naik ke kapal evakuasi berikutnya. Di saat itulah, Tommy dan Gibson melihat seorang prajurit Skara terbaring di atas tandu, nyaris tak bernyawa. Mereka tahu, satu-satunya kapal yang akan segera berangkat adalah kapal medis. Kapal yang khusus membawa tentara terluka parah menuju Inggris. Tanpa rencana matang, Tommy dan Gibson memutuskan menyamar sebagai petugas medis. Mereka mengangkat tandu prajurit itu, berjalan cepat menuju dermaga, berharap kapal medis mau menerima mereka. Satu kesempatan tipis untuk keluar dari neraka ini. Dengan langkah terburu-buru, mereka menerobos barisan panjang tentara yang menunggu. Setiap langkah terasa berat. Tetapi harapan, sekecil apapun, mendorong mereka untuk terus maju. Akhirnya, mereka tiba di dermaga. Namun aturan ternyata tak kenal belas kasihan. Hanya yang terluka parah yang boleh naik. Tommy dan Gibson dipaksa turun, diusir dari kapal yang perlahan menjauh. Mereka belum menyerah. Dalam keputusasaan, mereka bersembunyi di bawah struktur dermaga, menunggu kesempatan lain. Dari tempat persembunyiannya, Tommy menyaksikan dan mendengar sesuatu yang tak biasa. 3 perwira tinggi Inggris sedang membicarakan sebuah keputusan pahit yang akan tercatat dalam sejarah. Mereka ingin menyelamatkan semua, tetapi persediaan kapal hampir habis dan waktu semakin sempit. Hanya 40.000 tentara yang akan dievakuasi. Sisanya harus ditinggalkan. Tommy pun paham. Nasib mereka sekarang bergantung pada keajaiban. Namun sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, langit bergetar kembali. Pesawat-pesawat pengebom Jerman muncul lagi, menukik tajam. Mengincar kapal medis, satu-satunya kapal besar yang tersisa, bom-bom dilepaskan. Dalam hitungan detik, kapal itu terbakar, lalu perlahan tenggelam. Tentara-tentara berhamburan melompat ke laut, berenang menjauh dari kobaran api. Di tengah kekacauan itu, Tommy menjulurkan tangannya, menolong seorang prajurit dari resimen Highlanders yang hampir tenggelam. Namanya Alex. Dari kejauhan, Laksamana Bolton hanya bisa berdiri di atas dermaga. Bolton menyaksikan kapal medis, satu-satunya harapan besar, perlahan lenyap di telan ombak. Bolton tahu,
Setiap kapal yang hilang berarti peluang untuk membawa pulang anak buahnya semakin tipis. Tapi tak ada waktu untuk berduka lama-lama. Di tengah situasi itu, Tommy dan Gibson mencoba kesempatan lain. Mereka berpura-pura sebagai korban kapal yang tenggelam, berbaur dengan sekelompok tentara lain yang juga menunggu penyelamatan. Upaya mereka berhasil. Sebuah skoci penyelamat datang dan menarik mereka naik ke kapal medis kedua. Untuk sesaat mereka akhirnya merasa aman. Di dalam kapal mereka diberi makanan dan air. Rasa lelah yang menumpuk sejenak terobati. Namun di balik rasa lega itu, Gibson terlihat gelisah. Matanya terus menatap laut, seolah ia bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, sebuah torpedo dari kapal selam Jerman meluncur dari kejauhan. Torpedo itu menghantam lambung kapal. Dalam sekejap, segalanya berubah menjadi kekacauan total. Air laut menyembur deras masuk, menelan ruangan demi ruangan. Kapal mulai miring, terdengar suara besi berderit, disusul jeritan orang-orang yang panik berusaha mencari jalan keluar. Di tengah kepanikan itu, Gibson berjuang membuka pintu darurat. Gibson berusaha membuka jalan agar orang-orang bisa keluar. Tommy dan Gibson akhirnya terjun ke laut yang dingin. Mereka berenang sekuat tenaga menuju sebuah kapal penyelamat di dekatnya. Namun ketika sampai di sana, kapal itu sudah penuh sesak. Tak ada tempat lagi, tak ada ruang tersisa, bahkan untuk satu nyawa tambahan pun. Sementara itu di dermaga Dunkirk, Komandan Bolton berdiri dengan wajah serius. Bolton sedang menghadapi kenyataan pahit. Tak akan ada kapal perang tambahan yang datang. Pemerintah Inggris telah menarik kembali armada lautnya untuk mempertahankan ibu kota. Sebagai gantinya, Angkatan Laut mengambil alih kapal-kapal sipil dari seluruh penjuru Inggris. Kapal nelayan, kapal pesiar, perahu pribadi. Apapun yang bisa mengapung akan dikerahkan untuk satu misi, menyelamatkan pasukan yang terjebak di Dunkirk. Namun di antara ratusan warga yang patuh menunggu perintah, seorang pelaut bernama Mr. Dawson justru mengambil langkah berbeda. Bersama putranya, Peter Dawson memutuskan untuk berangkat sendiri menuju Dunkirk sebelum kapalnya diambil alih oleh militer. Di saat yang bersamaan, seorang remaja bernama George, tanpa rencana dan tanpa izin, ikut naik ke kapal. Into war, George! Dengan kapal kecil bernama Moonstone, mereka pun berlayar meninggalkan pelabuhan, menuju lautan lepas, dan akhirnya mengarah ke Dunkirk. Di tengah perjalanan, Dawson melihat kepulan asap pekat di kejauhan. Ketika mereka mendekat, yang tersisa hanyalah kapal yang terapung setengah tenggelam di tengah lautan. Di atas puing-puing itu, duduk seorang prajurit tentara. Peter segera melemparkan tali dan menariknya naik. Namun prajurit itu tak banyak bicara. Prajurit itu hanya terduduk di lantai kapal, terdiam. Trauma perang terpancar jelas dari matanya. Dan ternyata prajurit itu bernama Murphy. Untuk menenangkannya, George mencoba memberikan secangkir teh kepada Murphy. Namun trauma yang dialaminya membuat Murphy sulit menerima kebaikan. Yang terlihat di wajahnya hanya satu hal, ketakutan murni. He feels safer on deck. It was for you. Get him some more. Moonstone terus berlayar menembus kabut. Ketika Murphy menyadari bahwa arah kapal justru menuju Dunkirk, ketakutannya berubah menjadi kepanikan. Murphy menolak untuk maju, memohon agar mereka berbalik arah ke Inggris. Dawson mengerti Murphy baru saja lolos dari neraka Dunkirk, dan kini dibawa kembali ke tempat yang sama. Namun Dawson tetap teguh pada pendiriannya. Dawson tahu masih banyak nyawa di sana yang menunggu pertolongan. Seberbahaya apapun medan di depan, Dawson menolak untuk berpaling. Murphy akhirnya dikunci di ruang bawah kapal agar tidak mengganggu pelayaran. Namun ketegangan di atas Moonstone tidak reda. Murphy yang masih terguncang semakin panik. Murphy menolak untuk maju, menuntut kapal berbalik arah, ketakutannya begitu nyata seperti anak kecil yang kehilangan kendali. Pertengkaran kecil yang awalnya hanya berupa adu mulut, berubah menjadi bencana. George terjatuh. Kepalanya terbentur keras. Luka itu parah, dan darah mulai mengalir dari pelipisnya.
Saat George akhirnya terbangun, matanya terbuka. Namun pandangannya kosong. Dunia di sekelilingnya perlahan memudar menjadi gelap. George tidak bisa melihat lagi. Meski begitu, kapal tetap melaju. Karena di depan sana masih ada ratusan ribu nyawa yang menunggu. Di langit di atas mereka, 3 pesawat tempur Spitfire melintasi Selat Inggris. Mereka adalah satu-satunya pelindung bagi ribuan nyawa di bawah, dengan misi tunggal melindungi jalur evakuasi dari serangan udara. 3 pilot itu adalah Ferrier, Collins, dan sang pemimpin, Fortis. Radio mereka berdengung. Suara Fortis terdengar memberi perintah, tetap di ketinggian 500 kaki dan waspada penuh. Namun hanya dalam hitungan detik, suara mesin lain terdengar. 2 pesawat Jerman muncul tiba-tiba dari balik awan. Mereka menyerang tanpa peringatan. Pertempuran udara pun dimulai. Salah satu Spitfire yang dikemudikan Ferrier berhasil menembak jatuh 1 pesawat musuh ke laut. Namun kemenangan itu tidak bertahan lama. Komunikasi dengan pemimpin skuadron, Fortis, tiba-tiba terputus. Tak lama kemudian, radar mereka menangkap pergerakan musuh. 3 pesawat pengebom Jerman meluncur cepat menuju armada sekutu di bawah. Tanpa ragu, Ferrier dan Collins langsung memburu mereka. Tidak jauh dari sana, kapal Dawson berlayar tepat di bawah pertempuran udara antara Ferrier dan pesawat-pesawat Jerman. Ledakan terdengar di udara, peluru-peluru melesat di antara awan. 1 pesawat Jerman terbakar dan jatuh ke laut, namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Pesawat Collins terkena tembakan balasan. Peluru menembus sayapnya. Mesin mulai tersendat, dan Collins terpaksa melakukan pendaratan darurat di laut. Sementara itu, Tommy, Gibson, dan Alex akhirnya tiba kembali di pantai Dunkirk kembali ke titik awal mereka. Segala upaya yang mereka lakukan terasa sia-sia. Mereka telah berlari, bersembunyi, dan berusaha keluar, tetapi akhirnya kembali ke tempat yang sama. Tempat di mana kematian selalu menunggu. Pasir pantai kini bagai kuburan tanpa nisan bagi ribuan nyawa yang tidak sempat pulang. Seorang di antaranya bahkan memilih mengakhiri hidupnya sendiri, tidak sanggup lagi menanggung ketakutan yang tak pernah berhenti. Namun, di tengah keputusasaan itu, tekad untuk pulang masih tersisa. Ketiganya bergabung dengan rombongan tentara lain. Di kejauhan, tampak sebuah kapal yang kandas di antara pasang surut. Kapal itu seperti harapan terakhir. Mereka menaikinya dan bersembunyi di dalam. Masalahnya, kapal itu terlalu berat untuk bisa bergerak. Satu-satunya cara adalah menunggu air laut pasang, agar kapal dapat mengapung kembali. Sambil menunggu, mereka terus bersembunyi, berharap tidak ada yang menemukan mereka. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa waktu kemudian, suara langkah kaki terdengar di atas dek. Refleks. Para prajurit langsung menodongkan senjata, mengira itu adalah musuh. Ternyata, yang datang adalah seorang nelayan Belanda, pemilik kapal tersebut. Nelayan itu datang dengan niat menolong para tentara yang bersembunyi. Belum sempat mereka bereaksi lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Peluru-peluru menghantam dinding kapal. Rupanya, pasukan Jerman sedang berlatih menembak di sekitar pantai. Dan tanpa disengaja, kapal tempat mereka bersembunyi menjadi sasaran. Para tentara hanya bisa diam, berharap penembakan itu segera berhenti. Namun tanpa mereka sadari, air laut mulai masuk melalui lubang-lubang peluru. Permukaan air di dalam kapal semakin lama semakin tinggi. Kepanikan mulai melanda. Salah seorang dari mereka mencoba menutup lubang itu, namun tiba-tiba, dalam keputusasaan, ketakutan berubah menjadi egois. Alex mengusulkan untuk mengurangi beban kapal dengan cara yang mengerikan, mengorbankan 1 orang, yaitu Gibson. Tuduhan pun dilontarkan, tajam dan penuh prasangka. Alex menuduh Gibson sebagai mata-mata Jerman, hanya karena Gibson selalu diam dan tidak pernah berbicara dalam bahasa Inggris. Tommy menentang keras. Tommy mengingatkan bahwa tanpa bantuan Gibson, mereka semua sudah tewas sejak kapal pertama tenggelam. Tapi di saat seperti ini, logika seringkali tak lagi didengarkan. Rasa takut dan kecurigaan telah mengambil alih segalanya. Hingga akhirnya Gibson membuka mulut untuk pertama kalinya. Little jumping frog. Decency to bury. Who knows getting off? Gibson mengaku bukan mata-mata, melainkan prajurit Perancis yang mengambil seragam tentara Inggris yang telah gugur.
Gibson hanya berharap bisa ikut dievakuasi. Gibson hanya ingin selamat. Gibson hanya ingin pulang. Namun pengakuan itu ternyata tidak cukup. Di tengah perang, bahkan kebenaran pun kadang sulit dipercaya. What? Is this what it is? Dari kejauhan, Komandan Bolton menyaksikan kekacauan dari dermaga. Bolton melihat kapal sipil kecil yang ditumpangi Tommy dan Gibson terus dihujani tembakan pasukan Nazi. Namun di sisi lain, titik-titik kecil mulai bermunculan di cakrawala. Kapal-kapal kecil, ratusan jumlahnya, perlahan mendekat. Mereka bukan pasukan perang, melainkan penyelamat, rakyat biasa, nelayan, pelaut, warga sipil yang datang dari seantero Inggris. Home. Kapal yang ditumpangi Tommy akhirnya berhasil mengapung dan perlahan mulai meninggalkan pantai Dunkirk. Tapi laut tak bisa dilawan begitu saja. Para prajurit berusaha menutup kebocoran dengan tangan kosong, dengan kain, dengan apapun yang bisa mereka temukan. Namun usaha itu terasa sia-sia. Dalam hitungan menit, kapal mulai tenggelam. Dalam kepanikan, satu persatu prajurit melompat ke laut, berusaha menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, Gibson terjerat rantai kapal. Gibson berjuang, menendang, meronta, tapi laut perlahan menelannya dalam keheningan. Sementara itu Tommy berenang sekuat tenaga menuju sebuah kapal perang Inggris yang tampak seperti penyelamat terakhir. Tapi ternyata, bahkan di sana keselamatan hanyalah ilusi. Beberapa detik kemudian, pesawat pengebom Jerman datang kembali. Tak jauh dari situ, kapal Dawson tiba di lokasi yang sama. Ledakan besar mengguncang lautan, menumpahkan bahan bakar yang langsung menyebar dan terbakar di permukaan air. Tentara-tentara yang berenang kini terjebak di antara api dan laut, diambang hidup dan mati. Tanpa ragu, Dawson dan putranya Peter segera menolong siapapun yang masih bisa diselamatkan, termasuk Tommy dan Alex yang nyaris tenggelam. Namun di antara mereka yang berhasil ditolong, ada satu yang tidak kembali. George. Luka di kepalanya terlalu parah. Peter hanya bisa menatapnya, memikul sebuah beban yang tak seharusnya George tanggung di usianya yang masih muda. Di udara masih ada satu jiwa yang belum menyerah. Ferrier, pilot Spitfire terakhir yang masih bertahan. Tangki bahan bakarnya hampir kosong. Tapi Ferrier tetap melayang di atas Dunkirk. Ferrier menukik tajam, berhasil menjatuhkan pesawat musuh terakhir yang mencoba menghantam dermaga tempat ribuan pasukan masih menunggu evakuasi. Setelah ledakan terakhir itu, lautan kembali sunyi. Ketika bahan bakarnya benar-benar habis, Ferrier tidak melompat keluar. Ferrier tetap di udara, meluncur perlahan di atas pantai, melintas di depan ribuan prajurit yang menatapnya dengan kagum. Sorak-sorai mereka memecah kesunyian. Sebuah penghormatan bagi keberanian yang lahir di ambang keputusasaan. Ferrier mendarat di luar garis sekutu, menatap pesawatnya untuk terakhir kali. Ferrier menyalakan api, membakarnya agar tidak jatuh ke tangan musuh, lalu berdiri tegak saat tentara Jerman menangkapnya. Di dermaga Dunkirk, hampir 300.000 prajurit telah berhasil dievakuasi, 10 kali lipat dari perkiraan awal. Namun bagi Bolton, perang belum selesai. Bolton menolak meninggalkan posnya, memastikan setiap tentara Prancis juga mendapat kesempatan untuk pulang. Ketika para tentara akhirnya tiba di Inggris, mereka naik kereta menuju rumah masing-masing. Wajah-wajah mereka lelah, mata mereka kosong oleh trauma dan rasa bersalah. Di dalam hati, mereka bertanya-tanya, akankah mereka disambut sebagai pahlawan atau justru dicap sebagai pecundang yang kalah perang? Namun begitu kereta berhenti di stasiun, mereka disambut oleh tepuk tangan. Orang-orang menunggu mereka, menyalami, memeluk mereka. Bukan karena mereka memenangkan pertempuran, tapi karena mereka bertahan, karena mereka berhasil pulang. Dunkirk bukanlah kisah tentang kemenangan perang. Ini adalah kisah tentang bertahan hidup, tentang keberanian yang tumbuh di antara rasa takut, tentang manusia yang menolak menyerah pada takdir. Sebab di tengah perang, kadang satu-satunya kemenangan yang tersisa hanyalah tetap hidup.